Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Haryanti, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Learning journal yang akan saya bahas adalah Smart ASN. Baiklah, langsung saja mari kita mulai. Literasi digital merupakan salah satu unsur Smart ASN. Ruang digital adalah lingkungan yang kaya akan informasi, sedangkan literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Literasi digital mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format atau multiple formats dalam bentuk digital. Aktivitas literasi digital ini terjadi dalam sistem pembelajaran sosioteknis yang efisien serta prinsip-prinsip pembelajaran dasar yang dapat disesuaikan dan dimanfaatkan untuk pembelajaran pendidikan yang adil. Di Indonesia, percepatan transformasi digital didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Berdasarkan petunjuk khusus dari Presiden pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif SDM di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Inilah 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital. Yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapan roadmap transportasi digital di sektor strategis baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, industri, dan sektor penyiaran. Yang ketiga, integrasi pusat data nasional. Yang keempat, sumber daya manusia talenta digital. Dan yang kelima, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat digital dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Kurikulum literasi digital yang terbagi atas 4 area kompetensi yaitu: pertama, etis menggunakan media digital atau digital ethics, merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, budaya menggunakan digital atau digital culture. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Ketiga, menggunakan digital dengan aman atau digital safety. Digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kecakapan menggunakan media digital atau digital skills merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Percepatan transformasi digital juga diprioritaskan untuk penguatan ekonomi digital. Transformasi digital dapat mendorong perubahan model usaha, meningkatkan peluang yang menghasilkan nilai tambah, dan mendorong perubahan lintas sektoral dalam pola pikir bisnis yang didorong secara digital. Di posisi hilir, infrastruktur digital akan berujung pada penguatan potensi ekonomi
sehingga pemanfaatan infrastruktur digital untuk terus mendorong penguatan dan manfaat ekonomi terus dilakukan. Salah satu unsur yang akan dibahas dalam Smart ASN selanjutnya yaitu pilar literasi digital. Dalam cakap di dunia digital, perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital, pengetahuan dasar tentang mesin telusur atau search engine dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilih berita yang benar. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti setting. Serta pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Dalam etika di dunia digital, perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar akan peraturan regulasi yang berlaku, tata krama dan etika berinternet, serta pengetahuan dasar tentang membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam budaya di dunia digital, perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur seperti perpecahan atau radikalisme. Pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam berkomunikasi dan menjunjung nilai Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, serta pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Dalam aman bermedia digital, perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras, pengetahuan dasar memproteksi identitas digital, pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam dan phishing. Pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed. Pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan atau scam dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Sebagai ASN, kita harus berpartisipasi dan terlibat aktif dalam berbagai data dan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Proses ini berakhir pada menciptakan konten kreatif dan positif untuk menggerakkan lingkungan sekitar. Tidak hanya ikut berpartisipasi, tapi kita harus berkolaborasi untuk kerjasama antar pengguna untuk memecahkan masalah bersama. Kompetensi ini mengajak peserta untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis dengan bekerja sama dengan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sekian Learning Journal kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. See you on my next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.